Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadinir raufir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-babus sabi'u wal 'ishruna, bab yang ke-27. Fi dzikri, di dalam penyebutan, suqil khalaiki, pengarahan makhluk, ilal mahsyari, ke mahsyar. Setelah kemarin muallif menceritakan kita tentang bagaimana itu shaf para malaikat, shaf para makhluk Allah nanti di mahsyar, yang mana pendapat yang pertama menyatakan ada 120 shaf, antara shaf yang satu dan shaf yang kedua jaraknya seperti perjalanan 40 tahun. Panjangnya satu shaf seperti perjalanan 20 tahun. Orang-orang mukmin cuma terdapat di dalam 3 shaf. Sedangkan 117 shaf yang lainnya itu adalah orang-orang kafir. Pendapat yang lain, riwayat dari Nabi bahwasannya 120 shaf itu orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin nanti diketahui dengan wajahnya yang putih terang benderang. Kemudian di bekas-bekas wudunya akan diganti cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang kafir ketika itu wajahnya menjadi kehitam-hitaman, dan mereka tadi itu akan berbarengan, dibarengkan oleh Allah ma'asyayatin, bersama setan-setan. Sekarang bab yang ke-27, muallif akan menceritakan kepada kita bagaimana itu para makhluk nantinya akan digiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuqalu, dikatakan, yusakul kuffaru, digiring al-kuffar, itu orang-orang kafir, biagdamihim, dengan kaki-kaki mereka. Artinya tidak memakai alas kaki, tidak memakai alas kaki. Wa yusakul mu'minuna, dan digiring itu orang-orang mukmin, binajaibihim, dengan binatang-binatang sembelihan mereka ketika Idul Adha, ya, kan kita diwajibkan, dan kan kita dikatakan bahwasannya ditekankan untuk yang mampu melaksanakan sembelihan. Bahkan dikatakan barang siapa yang memiliki kemampuan kemudian dia tidak menyembelih ketika hari sembelihan, Nabi menyatakan fala yagrub musallana, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kita. Artinya apa? Diragukan keimanannya. Atas pendapat ini Imam Syafi'i menyatakan bahwasannya, aku melihat dalil, tidak ada satu dalil pun yang memperbolehkan orang yang mampu untuk tidak menyembelih. Itu ya. Selain apa nanti di hari kiamat orang-orang mukmin tadi itu dibangkitkan oleh Allah, mereka tadi itu bersama binatang-binatang sembelihan yang dia sembelih, dan juga wa marakibihim, dan dengan kendaraan-kendaraan mereka. Ini kalau kita ngelihat Pak ya, dikatakan bahwasannya orang kafir ketika digiring menuju mahsyar dalam keadaan tidak memakai sandal, berjalan kaki. Pelajaran yang lalu disebutkan bahwasannya semua manusia itu akan dibangkitkan dalam keadaan uratan, dalam keadaan telanjang, hufatan, tidak memakai
alas kaki. Kalau kita ngelihat pelajaran sekarang ini, berarti pelajaran yang lalu itu yang tidak memakai alas kaki itu hanya orang-orang kafir. Karena orang mukmin bukan cuma gunakan alas kaki, mereka itu diberikan kemuliaan oleh Allah untuk naik di atas kendaraan mereka berupa binatang-binatang sembelihan yang mereka sembelih. Paham ini? Allah Subhanahu wa taala menyatakan kama qala Allah taala, sebagaimana Allah taala berfirman, yauma hari nahsyurul muttaqina, kami menggiring orang-orang takwa, ilar rahmani, kepada Allah, wafda, wa nasuqul mujrimina, dan kami menggiring orang-orang mujrim, orang-orang ahli maksiat, orang-orang kafir, ila jahannama, menuju jahannam, wirda. Ini surat Maryam ayat 85-86. Coba kita lihat tafsirnya. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda, ay yauma, hari, nahsyurul muttaqina, kami menggiring orang-orang yang takwa, ila rabbihim, ke Tuhan mereka, wafda maknanya apa? Ini maknanya muazzizina wa mukarramina, mereka itu dikirim dalam keadaan aziz, dalam keadaan mulia, dalam keadaan terhormat. Itu makna wafda berarti. Paham ini? Mereka itu rakibina, mereka tadi itu menaiki ala nauti. Naut itu naukun, onta betina, onta betina. Kama yafudul wufudu alal muluki, sebagaimana satu kiriman al-wufud, yaitu kiriman alal muluki, kepada hadiah kepada para raja. Muntadhirina, mereka tadi itu menunggu, likaramatihim wa in'amihim, mereka itu menunggu penghormatan, pemberian nikmat dari seorang raja kepada mereka karena memberikan hadiah. Jadi orang mukmin itu nanti ketika hari kiamat, di bahasanya kita orang gampangnya, mereka itu kalau bahasanya kita, mereka itu dibangkitkan dalam keadaan apa? Dalam keadaan dikarak, Pak, dimuliakan. Ya, kita tahu kalau seseorang itu akan memberikan hadiah kepada seorang raja, otomatis bukan langsung hadiahnya letakkan di nampan diberikan, enggak. Nampannya dihias, mungkin diberikan pernak-pernik yang macam-macam, kemudian ditutupi, tutupnya itu pun yang mulia, tutupnya itu yang bagus, tutupnya itu yang sekiranya orang melihat tertarik. Diberikan kepada seorang raja, apa tujuannya? Untuk mendapatkan balasan dari raja berupa penghormatan raja, berupa pemberian nikmat raja kepada dirinya. Seperti itu orang mukmin. Jadi bahasanya kita itu, orang mukmin itu nanti di hari kiamat itu dihias seperti seorang pengantin, dihias, dibagusi. Lah masa ono pengantin ndak atus mau dikarak, ndak ada. Meskipun yang biasanya ndak mandi, mandi hari itu. Lek perlu sepet, gosok, daki semuanya biar hilang, bolot hilang semuanya, cukuran. Kemudian apa? Yang biasanya gawe kelambi gelubas-gelubus, minimal gawe jas kayak anggota DPR. Ya, digawe kembang mek situk minimal seaken situk kok. Boleh nemu kembangnya, ya. Tapi kalau lebih bagus lagi, ya apa? Oh, dikasih jubah. Kasih jubah yang bagus. Jubahnya bukan jubah-jubah biasa, pernak-pernik. Kemudian gunakan alfiyah. Alfiyah itu nahwu. Dipikir alfiyah nahwu. Alfiyah itu imamah yang langsung besar di kepala itu alfiyah nahwu, alfiyah itu gitu. Kemudian apa? Dikasih kembang. Ini lebih-lebih lagi, kembangnya itu dibuat seperti jubah. Kenapa? Dikarak ini. Yakin sih dorong kawin kepingin nih, yakin. Wong sing Maria kepingin kok. Ini maknanya, Pak, paham ini ya? Jadi pemahaman kita seperti itu. Mereka itu dibangkitkan oleh Allah mulia, agung. Ente orang mukmin, itu sudah berkorban di dunia, itu sudah sembelih binatang sembelihan, itu sudah korbankan hartamu. Oh jangan sendirian, jangan kamu
Tidak gunakan alas kaki, oh enggak, dikarak kamu, jangan khawatir gitu. Tapi kebalikannya, wa nasukul mujrimina ila jahannama wirda, ai wa nasukul mujrimina, kami menggiring al mujrimina, orang-orang yang ahli maksiat, kama tusakul bahaimu, sebagaimana digiring itu binatang-binatang, masyatan, dalam keadaan berjalan, uttashan, dalam keadaan kehausan, ka'annahum, seolah-olah mereka itu orang-orang kafir, ibilun uttashun, onta-onta yang kehausan, tusaku ilal ma', digiring menuju air. Kalau kita kelihatan misalnya gembala onta kurang masuk ya, maksudnya kurang masuk kemana gitu, tidak paham mungkin ya. Sampai tawangan bebek, kalau bawa bebek itu oh bebek maksudnya itik iya, itik bawah bebek bawah itik, ya apa gini kira-kira Pak, pecut ya mana giring, males titik menceng titik kepuk tes mosok ono giring karo awak ingin dilus-lus diambungi, ya begitu. Ini berarti yang gembalakan tidak beres ini utaknya ini, tidak ada. Atau misalnya sapi ketika ditarik, kalau yang punya sapi ini warok, jaga dunia, ya apa mulutnya dikasih tutupan, biar apa? Biar tidak makan tempat orang lain, tidak makan buah-buah tetumbuhan milik orang lain, ditarik, berot, pecut. Seperti itu orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Jadi perbedaan yang jauh. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala ini kan Allah menceritakan kan, surat Maryam ini Allah menceritakan, "He, wong mukmin, sadaro. Ente itu dalam keadaan mukmin, beriman, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala." Seolah-olah Allah mengatakan apa? Ini aku tunjukkan kamu. Kamu kalau tetap mukmin, kamu di akhirat akan beda. Mukmin akan beda, dimuliakan, diagungkan. Apa maknanya ini? Di dunia pun harus lain. Jangan sama seperti mereka. Mereka dalam keadaan lupa, kita ingat sama Allah. Mereka menggunakan pakaian buka aurat, kita nutup aurat. Perempuan-perempuan mereka menampakkan rambutnya, ditunjukkan rambutnya. Perempuan kita jaga tutup, wajahnya dipaes, ditunjukkan kepada orang yang bukan mahram, gunakan gincung, gunakan ini, gunakan itu. Kamu mukmin lain, perempuan jangan, perempuanmu kalau keluar kalau bisa tutup wajahnya, minimal jangan sampai menimbulkan fitnah, jangan dipaes, haram. Harus ada bedanya. Kenapa harus ada bedanya? Karena nanti di hari kiamat kita ini dibedakan dengan mereka. Bahkan dikatakan kalau sampean ngelihat di beberapa literatur kita VG itu dikatakan, tahu nggak sebenarnya tato itu? Tato itu sebetulnya dulu zaman Islam untuk bedakan mana yang muslim, mana yang kafir. Kalau orang kafir itu ditato. Untuk apa? Untuk menunjukkan, oh ini orang kafir ini. Kalau kita tidak ada tatonya orang muslim, loh kenapa sekarang kok dibayang tato? Kok tidak ada bedanya sama orang muslim? Kok tidak ada bedanya sama orang mukmin? Kok tidak ada bedanya sama orang kafir? La haula wala quwata illa billah. Apa ini? Ada riwayat lagi yang mengatakan apa? Untuk bedakan itu dengan gunakan selendang. Selendang warnanya apa? Kuning. Kemudian diselempangkan gini, ditaruh di perutnya. Ini pakaian bagi orang kafir wajib dipakai. Untuk apa? Untuk bedakan ini orang kafir, bukan muslim. Dari apa? Selendangnya warna kuning. Banyak kita orang berubah sekarang, pakaiannya seperti mereka. Kadang-kadang kulit yang sempurna ditato itu orang kafir. Jangan turuti. Maknanya apa? Nanti di hari kiamat kamu dibedakan. Dunia harus beda sama mereka. Mereka kalau keluar misalnya dengan terbuka kepalanya, meskipun laki-laki bukan sesuatu yang haram, tapi orang kita, orang muslim, oh enggak, buka kepala itu hukumnya makruh. Bukan cuma di sholat, di luar sholat juga makruh. Minimal meskipun kita belum siap untuk menggunakan sarung setiap waktunya, menggunakan
gamis setiap waktunya, gunakan penutup kepala. Untuk apa? Iki loh mukmin, iki loh orang Islam, itu bukan. Jadi ini Allah kepingin memberikan gambaran sama kita. Pesannya Allah ini seolah-olah gini, Pak, kamu ini di akhirat dibedakan. Jangan khawatir, aku bedakan katanya Allah. Cuma Allah minta sekarang, di dunia kamu ada bedanya tidak sama dia? Kantong kamu lihat apa isinya? Apakah isinya dzikir? Apakah isinya Al-Quran? Apakah isinya tasbih? Apakah isinya cuma pulpen, kalkulator, rokok, korek? Lihat, harus ada bedanya. Ngerti? Lo kadang-kadang ngaku Islam, ngaku pecinta Rasulullah, ditanya mana siwaknya? Dah ono sing nggo siwak. Lho ya apa iki? Paham? Paham ini ya? Dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu qala Aliyun karramallahu taala wajhahu, berkata Sayyidina Ali, semoga Allah memuliakan wajahnya Sayyidina Ali, yuhsyarul mu'minuna, dikumpulkan itu orang-orang mukmin, rukbanan, dalam keadaan naik-naik kendaraan. Oh, bukan ini, wis taruhlah di dunia melaku terus misalnya kendaraan ini, tapi di akhirat oh jangan, cukup pisan. Wis cukup di dunia melarat, di akhirat soge saiki. Apa? Rukbanan, naik kendaraan. Ala najaibihim, atas sembelian-sembelian mereka yaumal kiamati, di hari kiamat. Nah, ini kalau dipikir-pikir Pak ya, makanya kalau onta itu bisa 7 orang, sapi bisa 7 orang syarikat. Kalau apa ini kambing 1, kambing 7, pikirkan apa main-main akalnya gini, onta besar dinaiki 7 orang, bisa enggak? Bisa dipunui ini sore gelandotang ini, walhasil 7 orang bisa. Sapi yang besar ya bisa dinaiki 7 orang kuat. Kambing 7 orang, 2 orang geblak kambing. Makanya dalam syariat kita, kalau untuk sembelian udhiyah, untuk onta 7 boleh orang, 7 orang, sapi 7 orang boleh, melebihi 7 tidak kuat sapi nih, karena matoyakum, ini kendaraan kamu ini. Tapi khusus untuk kambing 1 sekolahan 2 kambing, jebol Pak kambingnya. Kambing 2 dinaiki 300 orang, bagi 2 150 mereteli jadi weduse, kok naik jadi wedusis. Ngerti ini? Ini tuh masuk-masukannya seperti itu. Nah, Allah mempersiapkan, orang-orang mukmin, ana sediakan kamu semuanya untuk rukbanan, kendaraan-kendaraan. Allah menyatakan, yaqulullahu ta'ala yaumil qiyamah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan nanti di hari kiamat, ya malaikati, wahai para malaikatku, la tasuku, jangan kamu menggiring ibadi, hamba-hambaku. Makanya dikatakan Nabi itu paling senang dipanggil dengan nama abdun, hamba. Karena apa? Hamba itu gambaran panggilan Allah yang dicintai. Ini la tasuku ibadi, jangan engkau menggiring hamba-hambaku rajilin, dalam keadaan berjalan gitu, jangan berjalan. Bal, tetapi irkabuhum, naikkan mereka semuanya tadi itu, ala najaibihim, atas sembelian-sembelian mereka. Timbul pertanyaan, Habib, bagaimana kalau anak di dunia ini dalam keadaan maaf, tidak punya uang, tidak pernah nyembelih? Pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya, bisa menyembelih dengan bakpo. Apa bakpo itu? Bebek, itik, angsa. Itu pendapat yang boleh. Pendapat beliau tidak ada masalah, kalau memang tidak mampu yang gunakan itu. Mbo itik kuat ataupun tidak kok, kan dari kendaraannya ya. Alam. Nah, tiba-tiba pertanyaan kan, loh, terus bagaimana nanti kalau, ya semoga enggak ya, misalnya anak tidak pernah nyembelih, tidak punya uang anak ini, jangan kan nyembelih, makan tiap hari aja, makanannya kambing sama anak sama kok, kambingnya makan hijau-hijauan, aku hijau-hijauan terus Beb. Jadi sekufu bareng. Ya apa ini? Kayak dikatakan dia akan naik dengan kendaraan-kendaraan mereka. Maksudnya kendaraan di sini yang disembelih.
ketika udhiyah, ketika korban. Dengarkan, ini ada satu hadis dalam kitab Bulughul Maram tentang masalah babul adhahi. Babul adhahi, hadis yang pertama dari kitab sembelihan. Hadisnya cukup panjang, kita baca yang terakhir. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan nyembelih, apa yang diucapkan Rasulullah? Bismillah, dengan nama Allah. Allahumma, ya Allah, taqabbal, terimalah ini ya Allah, min Muhammadin, dari Nabi Muhammad. Terus apakah Nabi Muhammad toh? Enggak. Yang kedua, wa ali Muhammad, dan keluarga Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad, dzurriyyah Nabi Muhammad. Terus wa min ummati Muhammad, dan dari umatnya Nabi Muhammad. Artinya umatnya Nabi Muhammad yang tidak bisa nyembelih, Nabi Muhammad sudah mewakilkan. Ketika Nabi Muhammad nyembelih, diniatkan untuk diri beliau, untuk keturunan beliau, keluarga beliau, kemudian umat. Dapat. Ini hadis. Coba sampai pikir, ini Nabi Muhammad mengucapkan kalimat seperti ini, ya, mengucapkan kalimat seperti ini. Kita ini ketika Nabi Muhammad nyembelih ada enggak, Pak? Tidak ada. Belum dilahirkan kita. Tapi lihat Nabi Muhammad mengatakan apa? Dikatakan apa? Wa min ummati Muhammad, dan dari umat Nabi Muhammad, termasuk umat semuanya meskipun belum dilahirkan. Berarti apa? Berarti transfer amal itu ada. Kalau ada orang mengatakan misalnya, kenapa ente baca tahlil, kenapa ente kirim Fatihah untuk orang yang meninggal dunia, apakah ada dalilnya? Wacoan Bulughul Maram, biar ngerti ente. Di Bulughul Maram dijelaskan sudah. Nabi Muhammad ketika nyembelih diniatkan untuk Nabi Muhammad, untuk keluarga Nabi Muhammad, untuk umatnya Nabi Muhammad yang tidak mampu. Padahal umatnya Nabi Muhammad sampai akhir zaman ketika Nabi Muhammad nyembelih, sebagian belum ada sih, tapi sudah disiapkan oleh Nabi Muhammad. Maknanya transfer amal, pemberian amal kepada orang lain boleh. Kalau tidak boleh, lalu apa Nabi Muhammad ngomong seperti itu? Ente pikir guyonan Nabi Muhammad? Ngerti? Jadi jangan khawatir, tapi ya jangan ini Pak, jangan pasrahlah, usaha, minta sama Allah, ya Allah, kalau tahun ini ya Allah anak bisa nyembelih ya Allah, semoga tahun depan ya Allah, terus minta terus gitu sama Allah, ya. Kemudian apa? Fa'innahum, maka Allah menyatakan apa? Fa'innahum, maka sesungguhnya mereka itu umat i'tadu ar-ruquba fid dunya. Mereka itu mereka itu terbiasa ar-rukuba, naik kendaraan di dunia. Malaikat jangan buat dia berjalan sendirian, naikkan kendaraan. Kenapa? Karena dia ini di dunia kebiasaan naik kendaraan. Itu. Karena fitidai sulbi abihim, ada dia tadi itu di permulaan tulang rusuk abahnya mereka, markabuhum, kendaraan mereka. Kita pertama kali apa? Diletakkan oleh Allah di mana? Sulub, di tulang rusuk sebelah kanan. Di tulang rusuk siapa? Abihim, bapak-bapak mereka, ayah-ayah kita. Kemudian, tsumma min ba'di dzalika, kemudian setelah itu terjadi hubungan suami istri, maka berpindah yang benih yang ada di tulang rusuknya bapaknya tadi itu kemana? Batna ummihim, ke perut ibunya, markabuhum, pindah lagi kendaraannya. Di mana? Di perut ibunya, dalam keadaan hamil, ya ibunya. Tidak tanggung-tanggung, tis'ata ashhurin, 9 bulan, ditambahi lagi 10 hari, kadang-kadang 25 hari. Imam Syafi'i 4 tahun. Imam Syafi'i, Imam Malik itu dalam kandungan ibunya 4 tahun, Pak. Ya, berarti 4 tahun dalam kandungan ibunya. Iki 9 wulan selawe dina durung lahir bingung. Nang dokter kono, Imam Syafi'i 4 tahun deh. Ya wis. Ya. 4 tahun loh, Pak. 4 tahun. Makanya dikatakan paling sedikitnya hamil itu 6 bulan,
Paling banyaknya hamil itu waktunya 4 tahun. Ngelebihi 4 tahun umur, Pak. Naudzubillah. Iku yo kene 4 tahun setengah, Beb. Yo periksaan nol ngawur iku jenenge. Paham ya? Bayangkan 4 tahun sudah keluar itu. Imam Syafi'i 4 tahun di dalam kandungan. Ini katakan secara umum tis'ata asyhur, 9 bulan. Fa'ina waladathum ummahatuhum, maka ketika melahirkan mereka ibu-ibunya mereka, kana fi hijri ummiha, ada dia tadi itu hijr itu di ruangan. Maksudnya apa? Di dalam lingkup ummahatihim, ibu-ibu mereka. Berapa tahun? Sanataini 2 tahun. Ar-radha'u susuan, markabuhum kendaraan mereka. Sudah di perutnya 9 bulan keluar. Dan langsung dikeluarkan gitu. Oh enggak, dipegang masih dimomong 2 tahun. Untuk apa? Disusui. Hatta idza tara'ra'u, maka sehingga idza tara'ra'u, anak tadi itu mulai tumbuh dewasa. Bahasanya kita mulai aktif. Mulai aktif. Fa'anaqa aba'uhum markabuhum, maka memeluk bapak-bapak mereka, markabuhum, sebagai kendaraan mereka, digendong karo bapake, ditaruh di pundaknya bapaknya. Nah ini Pak, ini sebabnya kenapa anak laki-laki itu lebih dicintai. Cuma Islam tidak ada bedanya sebetulnya, untuk kedudukan sama. Cuman memang kalau laki-laki itu lebih bisa dipersiapkan di luar. Itu laki-laki menyambung nasab bisa dipersiapkan di luar. Ya, bapaknya imam masjid, punya anak laki-laki, otomatis anak laki-lakinya nanti yang gantikan insya Allah. Kalau perempuan semuanya usuk hati wedok imami. Oh biar Pak. Itu sebabnya. Tapi dalam Islam ya apa ini untuk jangan sampai dibedakan di antara mereka. Bahkan dikatakan yang punya anak perempuan saja jangan khawatir. Yang punya anak 1 perempuan saja rahmat. 2 akan diberikan rahmat lebih oleh Allah. 3 engkau dijamin rezekinya oleh Allah. Sing duwe anak perempuan 2. Laki-laki telu. Pokok ndak nakal ae. Lek nakal ditotok ya, Pak. Nakal. Ya, kalau laki-laki siap, Pak. Laki-laki itu siap. Makanya orang Arab itu dulu zaman jahiliyah dulu, dikubur anak perempuan. Kenapa? Mau dibawa ke pengajian enggak pantas ada wedok. Iya kan bahasa kita orang? Mau dibawa bareng-bareng sama laki-laki enggak pantas. Sehingga mereka menganggap apa? Perempuan ini harus dibunuh. Selain alasan yang kuat sebetulnya bukan itu. Alasan yang kuat itu karena apa? Karena mereka itu kalau berperang, siapa yang kalah perang itu istri, anak-anak perempuannya dan anak-anak laki-lakinya semuanya jadi budak. Mereka tidak terima kalau istrinya yang perempuan, anak-anaknya yang perempuan jadi budak. Tidak mau mereka. Kenapa? Akan ya budak, bisa dinikmati, bisa dijima dan lain sebagainya. Mereka tidak mau. Alasan yang kuat gara-gara itu dibunuh. Takut kalau pertempuran kalah. Islam datang, tidak ada, jangan. Laki-laki perempuan itu rahmatnya Allah. Memang ada bedanya dari beberapa segi, menyambung faktor nasab, menggantikan kebiasaan orang tuanya laki-laki, bekerjanya, kegiatannya dan sebagainya. Paham ini? Kalau sudah disusoni 2 tahun, kemudian apa? Mulai tumbuh dewasa, digendong, dirangkul sama bapaknya. Bapaknya sebagai kendaraan mereka. Kemudian apa? Tambah dewasa, diberikan apa? Sumal khailu, kemudian diberikan kuda. Wal bighalu, bighal ini antara kuda dan keledai. Wal hamiro, dan keledai-keledai. Marakibuhum, kendaraan mereka. Fi barafil barari, di darat. Wasufuni, dan perahu-perahu. Wasufunu fil bihari, dan perahu-perahu di lautan. Jadi kita ini terbiasa sudah selalu dibarengi sama orang, ya, mulai dari tulang rusuk bapak kita semuanya sampai kita tumbuh dewasa. Terus fahina matu, maka ketika mereka itu meninggal dunia, ya apa? Melaku dewe, buyar pasak kampung. Fahina matu, maka ketika mereka mati,
fa'anaka ikhwanuhum, maka merangkul siapa? Saudara-saudara mereka. Saudara ini yang satu kandung, ya. Sesama muslim, ya. Ya. Dimandikan, mandi tidak bisa, ya mandikan. Disuruh pakai kafan tidak bisa, ayo yuk naik kafan, bentar tak pakai, buyar Pak, sakmu dimudine melayu orang mayite gawe kafan dhewe buyar kan. Enggak, diaturkan dulu, ditepakno, tek semuanya. Kemudian apa? Bawa ke duso, dibawa ke masjid, musola, disolati, kemudian dibawa ke kuburan. Sampai di kuburan, ini sering keliru ya. Kalau di kuburan itu kan jaraknya kan 2 meter, lebarnya 1 meter. Itu masuk 3 orang, megangnya bukan gini Pak. Megangnya dalam ini. Nah, dari kanan di bawah, kiri, yang kiri di atasnya, di bawah ini. Tapi kalau gini Pak, iki duduk go mayit, iku pacara bendera, go gendera kok ini. Karena kalau gini repot. Repotnya apa? Mau ngeletakkan bagaimana nanti? Kalau semuanya tangan kanan, tangan kiri di bawah jasadnya repot. Ngeletakkan apa? Bluk, tipu akhirnya. Tapi dirangkul gini. Tangan kanan di bawah, tangan kiri di atasnya, dirangkul. Sampai meninggal dunia dirangkul sama orang. Ngerti? Nah, ini perlu juga saya ingatkan, kalau mayitnya itu perempuan, yang ahsan, yang afdol, yang aula, harus dia itu seorang laki-laki juga yang bawa. Perempuan ya perempuan, laki ya laki. Ya, jangan dibiarkan, terutama keluarga kita Pak. Masa wong tuane kita orang digowo wong lain, ibu kita dirangkul sama orang, jangan sampai yang turun sebagai orang tua. Bahkan dikatakan untuk sholat jenazah itu, khusus sholat jenazah, yang paling afdal siapa? Aqwa mawarithihim, yang paling kuat ahli warisnya siapa? Anak. Maaf ya, maaf, kalau guru kita datang, orang tua kita meninggal, guru kita datang, siapa yang afdal? Kita tetap, meskipun aslinya ini guru kita, tapi aqwa mawarithihim, yang paling kuat ahli warisnya. Sampai bayangkan, naudzubillah min dzalik, kalau punya anak sholat tidak bisa, sholat jenazah tidak bisa, itu pikir. Hah? Ayo nak sembahyang jenazah, bentar, jenazah ini pernah rokaat jadi takbir le, oh takbir kok takbiran riyoyong loh dah. Nangis Pak mayit ini, nangis. Makanya kalau betul-betul jaga punya anak itu, supaya apa? Kalau kita meninggal dunia, siap sudah anak kita. Anak kita yang mandikan, anak kita yang ngafani, anak kita yang nyolati jadi imamnya, anak kita yang mempen di kuburnya, anak kita yang mempen tahlilnya. Itu senang orang tua ya. Semoga kita jadi anak-anak yang soleh. Ya, kemudian apa? Wahina qamu, karena sudah terbiasa di dunia itu, mulai di tulang rusuk bapaknya selalu berbarengan dengan manusia yang lain, maka Allah mengatakan wahina qamu, maka ketika mereka bangkit min kuburihim, dari kubur-kubur mereka, la tamsyuhum, jangan jalankan mereka rajilin, dalam keadaan apa? Sendirian. Oh, jangan. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka itu i'tadu, mereka itu terbiasa ar-rukuba, biasa naik sudah, biasa ada yang layani sudah. Itu la yaqdiruna 'alal masyi, mereka tidak mampu jalan sendirian. Wa qaddimu, dan he malaikat katanya Allah, berikan kepada mereka, lahum untuk mereka, an-najaib, itu sembilan-sembilan tadi itu. Nah ini an-najaib wahya al-udahi, yaitu jamak dari udhiyah, sesuatu yang disembelih tadi itu. Fayarkubunaha, maka mereka naik dari ha itu udahi, sembelihan-sembelihan tadi itu. Wa yuqaddamuna 'alal maula, mereka itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Maka untuk itu, walidzalika qala alaihi salam, untuk itu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Azzimu", cari yang besar, yang gemuk, dohayakum, sembelihan-sembelihan kamu sekalian, fa innaha, maka sesungguhnya itu sembelihan-sembelihan, yaumal kiamati, di hari kiamat, matoyakum, ai
Matoyakum ai maraqibukum, kendaraan kamu sekalian. Itu yang bagus. Di antara yang tidak diperkenankan untuk diberikan sebagai sembelihan itu binatang-binatang yang memiliki cacat. Apa itu? Al-auraul bayyin awaruha, binatang yang matanya itu ada cacatnya yang nampak. Wal maridatu, yang sakit. Jangan, kecuali kalau emang sakit semuanya. Dia punya 10 kambing sakit semuanya, tidak apa-apa. Tapi kalau enggak, ada satu yang tidak sakit, tidak boleh diberikan yang sakit, tidak sah, tidak sah. Yang sakit al-bayyin maraduha, wal arja'u al-bayyin dola'uha, atau yang kakinya itu cacat, yang nampak cacatnya, tidak boleh. Wal kasiratu allati la tunqi, dan yang pecah. Yang pecah ini patokannya apa? Yang memiliki daging. Jadi misalnya telinga, sobek telinganya, tidak boleh. Kenapa? Telinga bisa dimakan. Ya, ekornya tidak ada. Bukan asli dilahirkan seperti itu. Dulunya ada ekornya, kemudian patah dengan sendirinya, atau patah terkena sesuatu, tidak boleh. Ya, tapi kalau tanduk, tidak apa-apa. Karena apa? Sopo mangan tanduk. Kan gitu. Jadi patokannya itu tidak boleh yang daging yang bisa dimakan. Kalau hilang tidak boleh. Ngerti? Itu. Nah, ini Pak kalau dilingkupkan lagi, ini masuk kepada firman Allah apa? Lan tanalur birra hatta apa? Tunfiku terus mimma tuhibbun. Lan ya. Lan tanalul birra. Lan itu nafyun, Pak. Selama-lamanya. Lan tanalul birra. Selama-lamanya kamu tidak akan mendapatkan kebaikan, tidak akan mendapatkan pahala sempurna, hatta sampai puncaknya itu ghoyah. Hatta itu lil ghoyah, puncak. Hatta tunfiku, sampai kamu menginfakkan. Apakah berhenti? Oh enggak apa-apa wis. Kok nate sedekah ta? Iya, buah-buahan iya. Kayak ono apa? Anggur Jawa apa? Juwet. Kok nemen rek pengajian Ustaz Fadl, Ustaz ini juwet bagus. Ini gak ada kikis kok gini rek. Wah ini Ustaz apa takmir medit. Tapi di sini tidak ada, ini tidak ada. Iya, ngasih jeruk yang bagus, bukan sekedar jeruk, kecut emah kene. Ustaz tidak sebagai pidato menene. Apa kena emah gara-gara jeruk di takmir wingi. Hatta tunfiku, sampai kamu memberikan infak, bukan berhenti di situ. Apa? Mimma tuhibbun, dari apa-apa yang kamu senangi. Ini yang repot Pak. Kalau cuma sekedar infak kabeh iso. Cuman tidak mendapatkan kesempurnaan albir itu kesempurnaan pahala di sisi Allah. Sampai apa? Kamu memberikan sesuatu yang kamu cintai. 5.000, ya Allah, semoga dengan uang 5.000 ini ya Allah aku bisa masuk surga. 5.000 tadi apa le? Ya mending daripada tidak sama sekali kan. Ya. Nah, sampai dikatakan Nabi itu Pak ya, Nabi selama hidupnya la yarudduhu sa'il. Allah. Nabi itu tidak pernah nolak orang minta Pak. Ya apa Pak? Tidak pernah nolak orang minta. Tapi itu tes nang aku Pak. Engko banyak tekan nang aku, kurang ajar ya. Wis sepeda motor apik tak pek yo. Iki boleh kurang ajar gitu ya. Sampai dikatakan dalam riwayat itu Rasulullah kalau tidak memiliki sesuatu untuk diberikan, ya apa? Minta saya, aku minta gini-gini. Iya. Tidak ada, sudahlah. Ente datang ke sana, ente utango, bilang Muhammad Rasulullah yang akan bayari. Ya. Pernah menggunakan jubah, baru diberikan jubah. Ada seorang perempuan jahitkan jubah dari wol, apa ini kulit domba itu, diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah, ini aku berikan kepada kamu sebagai bentuk hadiah. Dan Rasulullah kalau hadiah nerima, kalau sedekah enggak. Ini juga berlaku kepada siapa? Keturunan Rasulullah. Makanya sampean kalau memberikan sesuatu kepada keturunan Rasulullah, ini haram, sedekah enggak boleh. Beb, ini sedekahnya, jangan terima. Kenapa? Sedekah itu kotoran manusia. Ausahun nas.
inna sodakoti ausahun nas la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad. Ini sodako ada dua. Ada sodako wajib zakat, ada sodako sunnah jariyah. Ini ausahun nas, kotoran manusia. Kalau sudah kotoran manusia, la tahillu li Muhammadin, dak halal untuk seseorang yang namanya Nabi Muhammad, wala li ali Muhammad, dan juga tidak halal bagi keluarganya Nabi Muhammad, para habaib, para syaraif, para syarifah, tak boleh terima sodako. Kenapa? Kotoran manusia. Tapi kalau hadiah diterima oleh Rasulullah. Termasuk siapa? Mariatul Qibtiyah. Mariatul Qibtiyah yang melahirkan anak laki-laki bernama Ibrahim, meninggal kecil, itu dari Mariatul Qibtiyah. Dapat budak dua dari seorang raja Mesir namanya Mugawqis. Masuk Islam, diberikan hadiah dua budak. Yang satu diberikan sahabat, yang satu diambil Rasulullah. Budak budak itu bukan, budak itu ireng, bukan. Budak itu bukan, ada yang karena nasab, ada yang karena terkalahkan pertempuran. Mariatul Qibtiyah itu dikatakan dari suku Qibti, penduduk asli Mesir. Dikatakan matanya saja coklat. Diberikan Rasulullah. Ini ya Rasulullah, hadiah buat kamu. Diterima oleh Rasulullah. Satu diberikan sahabat, satu digunakan Rasulullah sendiri. Saya punya anak Ibrahim tadi itu, Mariatul Qibtiyah. Tapi bukan termasuk Ummahatul Mukminin, bukan. Wajib kita hormati, tapi masuk lingkup Ummahatul Mukminin, ibu-ibunya orang mukmin, bukan. Wajib kita hormati tetap. Paham? Nah, kalau Rasulullah diberikan hadiah, diterima, Pak. Asalkan tidak ada sesuatu yang bentuk kemaksiatan loh ya. Gara-gara kayak hadiah harus ngomong ini yang bertentangan dengan syariat, udah boleh. Kalau sedekah ditolak, tidak mau Rasulullah. Diberikan ini ya Rasulullah, hadiah dari aku jahitkan sendiri. Oh, jazakumullah khair. Langsung dipakai sama Rasulullah. Langsung dipakai. Sahabat yang lain kelihatan. Pakai. Setelah dipakai, duduk di salah satu rumah sahabat. Sahabat-sahabat ngumpul semuanya. Kelihatan, oh Rasulullah dapat hadiah baru ya? Iya. Dapat ini Rasulullah, bagus Rasulullah. Iya, katanya Rasulullah. Satu sahabat ngomong, Rasulullah, iya ada apa? Aku kepingin itu jubahmu ini. Saya nggak mau oleh. Iki don aturan ini. Apa katanya? Aku kepingin itu ya Rasulullah. Sahabat marah. Loh, kamu nggak tahu tak? Ini Rasulullah senang udah kan? Diam. Biarkan. Coba. Ini pakaian. Aku berikan kepada kamu. Tas DKI loh, Pak. Makanya tak waras ojo dipraktek dengan aku, Pak. Ojo wis. Nggak perlu praktek sampai perlu, aku nggak gelem wis, pasti wis. Lihat ya. Terus sahabat, kamu ini apa? Nggak punya ini. Kesian Rasulullah berikan ini, seneng Rasul ini itu. Walhasil dimarahin sahabat. Katanya sahabat tadi itu, aku meminta jubah ini bukan aku gunakan di dunia, bukan. Tapi aku meminta jubah ini nanti diletakkan di kafanku, dipakaikan diriku untuk mendapatkan syafaat, karena jubah ini pernah bersentuhan dengan kulit mulia Rasulullah. Aku berharap sesuatu yang pernah bersentuhan dengan kulit mulia Rasulullah mendapatkan syafaat di sisi Allah. Tidak ono barokah Nabi Muhammad. Tidak pernah mau kitab, tidak ngerti barokah Nabi Muhammad. Tidak ono, baca kitab yang ngerti ente. Ya apa itu sahabat? Dari jubah yang dipakai saja digunakan. Untuk apa? Untuk mendapatkan syafaat berkat jubah ini karena bersentuhan dengan kulit mulia Rasulullah. Paham? Nah, Nabi ini kalau memberikan udhiyah itu pasti yang terbagus. Kenapa? Ngambil firman Allah tadi itu, ya. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat karam, sifat dermawan, terutama kepada saudara-saudara muslim kita yang membutuhkan, dan kita diberikan semoga dunia bukan di saku kita. Dunia dijadikan di tangan kita. Amin ya rabbal alamin.